Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis perusahaan PT Indofood dalam bentuk video untuk memenuhi tugas strategi dan kebijakan bisnis. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Tegeswi dengan NIM 15012040009. Saya Madegita Dicayani dengan NIM 150120470. Saya Klinidia Patrisi dengan NIM 15012040202. Saya Afifa dengan NIM 15012041187. Saya Putri Viviana Gusmaningrum dengan NIM 15012013005. Dan saya Amalia Putri dengan NIM 15012041132. PT Indofood Sukses Makmur Tbk bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misi dari perusahaan ini yang pertama yaitu terus berinovasi, berfokus pada kebutuhan konsumen, memberikan branding yang hebat dengan kinerja yang tak tertandingi. Yang kedua, memberikan produk berkualitas yang disukai pelanggan. Yang ketiga, berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan nilai kepentingan stakeholders. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Madegita. Tujuan pendirian PT Indofood yaitu, yang pertama, perluas bidang usaha terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha. 2. Selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ketiga, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan keempat, berperan serta dalam pelestarian lingkungan, hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan disiplin sebagai dasar dari cara hidup kita, kami menjalankan bisnis dengan integritas, kami memperkuat stakeholder dengan hormat, dan bersama-sama bersatu untuk memperjuangkan keunggulan dan inovasi yang berkesinambungan adalah value dari PT Perusahaan Indofood. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nindi. Kultur perusahaan PT Indofood yaitu konsisten yang merupakan singkatan dari Consumer, Innovation, Staff, Excellence, and Teamwork. Maksudnya adalah keberhasilan perusahaan tergantung kepada kepuasan pelanggan, inovasi merupakan kunci pertumbuhan di masa depan, staf yang handal merupakan aset terbesar perusahaan, kesempurnaan adalah pandangan hidup perusahaan, dan kerjasama tim menjadikan perusahaan ini sebagai pemenang. Strategis untuk mencapai misi perusahaan. Terdapat 3 konsep strategis untuk mencapai misi perusahaan diantaranya yaitu diferensiasi, low cost, dan quick response. Dari ketiga konsep strategis tersebut, strategi yang dipakai oleh PT Indofood Sukses Makmur adalah diferensiasi produk. Dibuktikan dengan PT Indofood Sukses Makmur memproduksi mie instan dalam bentuk cup. Diferensiasi produk yang dilakukan oleh PT Indofood dilakukan untuk memenangkan persaingan hingga menguasai pangsa pasar. Dan kepemimpinan biaya rendah dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan yang lainnya. Contohnya adalah Supermie, Intermie, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Afifah. Selanjutnya adalah mengenai core business. Core business adalah aktivitas utama atau penting dari sebuah perusahaan di mana bisnis mengembangkan atau mengoperasikan aktivitas utamanya. Core business dari PT Indofood yang pertama, membuat produk-produk yang membidik segmen pasar tertentu, sehingga pasar yang dapat dimasuki oleh PT Indofood lebih besar. Yang kedua, tetap memelihara proses produksi berbiaya rendah sesuai dengan skala ekonomi. Yang ketiga, berusaha membuat produk-produk dengan tingkat kesegaran lebih lama sehingga dapat dikirimkan ke seluruh negeri. Yang keempat, perluasan jaringan bisnis dengan memperbanyak retail outlet. Yang kelima, mengadakan program-program promosi untuk mendongkrak penjualan produk. Dan yang terakhir, membuat produk-produk yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya adalah critical success factor
PT Indofood. Yang pertama, peningkatan mutu produk dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, meningkatkan teknologi produksi untuk menghasilkan produk berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Yang keempat, meningkatkan jaringan pemasaran dengan memperbanyak jaringan retail. Dan terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya dan sumber daya manusia untuk pengembangan proses bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Hisyana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CSR PT Indofood, yaitu Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh stakeholder. Landasan tujuannya adalah menciptakan hidup yang lebih baik setiap hari. Hal ini dimaksudkan untuk merealisasikan misi perusahaan, yaitu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. 5 pilar CSR PT Indofood. Yang pertama adalah membangun sumber daya manusia. Yang kedua, partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Yang ketiga, peningkatan nilai ekonomi. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kelima, kegiatan solidaritas kemanusiaan. Perwujudan 5 pilar CSR PT Indofood, yaitu yang pertama membangun SDM, diantaranya Indofood Riset Nugraha, Pustaka Anak Nusantara, Baktimu Guru Masa Depan Pertiwi, serta membangun sekolah pertanian berkualitas. Yang kedua, mempertahankan hubungan sosial. Perwujudannya adalah Indofood Peduli serta peremajaan posyandu. Yang ketiga, melindungi lingkungan sekitar, yaitu penanaman pohon serta pengendalian limbah. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomis, yaitu Bogasari Mitra Partnership, kerjasama dengan petani. Yang kelima, mendukung good governance, yaitu kesesuaian dengan 3P, sertifikasi HACCP, GMP, ISO, dan Halal SNI. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Amalia Putri. CSR Indofood Riset Nugraha termasuk ke dalam pilar membangun sumber daya manusia. Dimulai sejak tahun 1998, IRN merupakan program pemberian bantuan dana untuk kegiatan penelitian di bidang pangan, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pangan, serta penganekaragaman pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Proses evaluasi dilakukan oleh Dewan Pakar yang terdiri dari 8 orang ahli terkemuka di bidang teknologi dan industri pangan. Setiap tahun, tema yang dipilih berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam masyarakat. Sekian dari kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.